ดีม.6 ทับ 8 ทุกคนเทอมสุดท้ายของเราในวันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนมาเรียนด้วยนะกูโจมึงเป้ใช่ปะรู้ปะ Hai gengs, welcome to Gengs Gong Movie. Hari ini aku ingin ceritakan film drama Thailand yang berjudul No Friends. Film ini dirilis tahun 2023. Film ini film spoiler loh. Setelah nonton ini, kamu wajib nonton setelahnya menggenggongkan banget loh. Langsung aja yuk, let's go. แต่ว่ามันไม่เหมือนไอ้โจเนี่ยต่อธนภพว่ะ พวกหนูเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีหัวใจรักภาพยนตร์ค่ะจริงว่า Movies Magic ครับพี่ and action พวกมึงเล่นกันแบบชายแท้ได้ปะ Ini adalah Zo, seorang siswa kelas 3 SMA. Sifat cerianya membuat banyak orang menyukainya. Di perjalanan pulang sekolahnya, ketika ia tiba di sekolah, Zo menerima email yang mengatakan bahwa ia baru saja memenangkan juara pertama dalam kompetisi cerpen nasional. Ia sangat senang, namun ketika ia hendak menyeberangi jalan, ia ditabrak oleh mobil dan kehilangan nyawanya. Setelah pemakamannya di sekolah, teman-temannya berkumpul untuk mendoakannya. Mereka semua bersedih kehilangan seorang teman yang selalu ceria. Beberapa minggu setelah festival sekolah berakhir pada hari itu, seorang siswa bernama Pei mendekati foto mendiang Zo. Pei adalah seorang siswa pindahan dari sekolah lain dan baru pindah sebulan yang lalu. Karena ia jarang bersosialisasi, Jo adalah satu-satunya teman yang dimilikinya. Melihat foto mendiang Zo, ia tiba-tiba teringat hari pertama mereka bertemu. Kuโจมึงเป้ใช่ปะ Di sekolah lamanya, Pei selalu dibully oleh siswa lain, jadi ia tidak pernah memiliki teman. Pei mencoba melawan, tapi karena perkelahian itu sangat buruk, ia dihukum dan dikeluarkan dari sekolah. Beberapa bulan kemudian, ia pindah ke sekolah Jo. Setelah memperkenalkan dirinya, ia di depan kelas. Ia duduk di kursi kosong di sebelah Jo. Jo dengan ceria mengajaknya berteman, dan itu membuat Pei agak terkejut karena ini adalah pertama kalinya seorang siswa mengajaknya mengobrol sejak ia sering dibully. Sepertinya ia telah lupa bagaimana cara berteman. Karena Zo terlalu banyak bicara, Pei merasa terganggu dan terus mengatakan padanya untuk tidak mengganggunya. Sejak Jo meninggal, Pei selalu terlihat sendirian dan tidak memiliki teman seperti sebelumnya. Pagi itu saat pelajaran, seorang perwakilan dari Universitas Seni datang untuk mengumumkan bahwa mereka mengadakan kompetisi film pendek dan siapapun yang ingin ikut serta dalam kompetisi itu dan berhasil masuk 10 besar akan diberikan kesempatan untuk masuk ke universitas melalui jalur prestasi. Yang berarti mereka tidak perlu mengikuti tes masuk. Mendengar itu, semua siswa tampak acuh tak acuh, kecuali Pei. Menyadari bahwa nilai-nilainya biasa-biasa saja dan akan sulit untuk mendaftar ke perguruan tinggi. ทำหนังสั้นเองฮะแล้วก็น้อง เป้ครับเป้ น้องรับ10 คนเลยนะ 1 ใน 40 Pei tertarik untuk ikut serta, meskipun dia tidak tahu bagaimana cara membuat film. Untuk dapat melanjutkan studinya, dia mendaftar. Panitia mengatakan kepadanya bahwa sebelum membuat film, Pei harus terlebih dahulu membuat cerita pendek. Panitia juga mengatakan bahwa 10 besar adalah mereka yang ide ceritanya dapat menyentuh hati penonton. Akan lebih baik jika film tersebut didasarkan pada kisah nyata. Ketika dia melihat foto mendiang Zo, Pei tiba-tiba mendapat ide untuk membuat film tentang Zo. คือประเด็นมันอยู่นี้แหละถ้าสมมุติว่ามึงมีเรื่องจริงของคนที่มึงสนิทที่มันซึ้ง Namun, karena dia hanya berteman dengannya selama sebulan dan tidak banyak tahu tentangnya, Pei mulai mewawancarai teman-teman lainnya.
Di perpustakaan, saat mencari bahan cerita di buku tahunan sekolah, Pei menemukan moto hidup Zo yang berbunyi, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Dia menjadi termotivasi setelah membaca itu. Pada malam hari, di rumah Pei, mulai menulis cerita pendek sambil mengingat-ingat kenangannya bersama Jo. Tetapi setelah menulis selama 1 jam, dia hanya mendapatkan 2 kata. Dia kemudian mencoba mendapatkan inspirasi dengan merangkum video hasil wawancara. Tetapi setelah berjam-jam merangkum, dia hanya menambahkan 2 kalimat lagi. Dia merasa frustasi, tetapi ketika dia ingin menyerah, dia teringat kembali bahwa Zo pernah memberitahunya tentang sebuah cerita pendek yang dia tulis. Kebetulan dia memiliki hard disk milik Zo yang tertinggal di bus. Untungnya ketika dia membukanya, ada salinan cerita pendek tersebut. ว่าเคยมีใครได้อ่านปะ Cerita itu berjudul Kembang Api dan Bintang. Ternyata cerita tersebut tentang dunia paralel, di mana versi lain dari Zo ada setelah membaca ceritanya. Pei memutuskan untuk menggunakan cerita pendek Zo sebagai bahan untuk cerpen yang akan dibuat. Setelah mengubah nama penulis, dia kemudian mengirimkannya ke panitia kompetisi. Keesokan paginya, Pei mengetahui bahwa cerpen tersebut diterima dan dia merasa senang tentang hal itu. Tinggal bagaimana cara mengubahnya menjadi film pendek. Tak lama kemudian, seorang siswa dari kelas lain bernama Boka mendekat. Mengetahui bahwa Pei ingin membuat film tentang Zo. Dia menawarkan diri untuk membantu sebagai kameramen. Awalnya dia mengira film itu dibuat untuk mengenang mendiang Zo. Tapi kemudian dia menemukan bahwa Pei memiliki tujuan lain, yaitu hanya untuk masuk perguruan tinggi. Dia merasa kecewa, berteriak padanya karena menggunakan teman yang sudah meninggal untuk kepentingan pribadinya. นี่ใช่ปะโจแต่มึงจะเอาเรื่องที่โจตายมาใช้ทำหนังเข้ามา Pei panik, tetapi untungnya dia dipanggil oleh kepala sekolah. Saat dia menghadapi kepala sekolah dan melihat Ibu Zo, Pei panik. Ibu Zo telah mengetahui rencana Pei untuk membuat film pendek tentang Zo. Jadi dia memutuskan untuk membantu dengan menyerahkan semua foto Zo dan akan mendanai proyek tersebut dengan uang sebesar $50.000 yang diperoleh dari uang asuransi Zo. Keringat Pei bercucuran. Dia tidak menyangka bahwa rencananya untuk membuat film agar bisa masuk perguruan tinggi akan berubah menjadi seperti ini. Ketika dia ingin menolak, Ibu Zo menangis sambil memohon agar dia membiarkan untuk membantu. Pei terpaksa menerimanya. Pada sore hari di aula, kepala sekolah mengumumkan film spesial yang akan dibuat oleh Pei untuk hari kelulusan sekolah. Sekali lagi, Boka mendekati Pei dan mengancam bahwa jika dia bersikeras membuat film tersebut, dia akan memberitahu semua orang bahwa Pei tidak membuat film ini untuk mengenang Zo, tetapi hanya agar dia bisa memenangkan kompetisi dan masuk perguruan tinggi. Dia menyuruh Pei untuk menyerah atau dia akan mengungkapkan rencana busuknya. Pei berada dalam dilema. Dan tak lama setelah itu, kepala sekolah memanggil Pei ke panggung. ผมมีความจริงที่จะมาบอกครับ ที่จริง แค่ตายก็ซวยพออยู่แล้ว ชีวิตและความฝันที่เขียนทิ้งไว้ ยังถูกเขียนทิ้งอย่างไร้ค่าอีก Pei mengatakan bahwa dia ingin mengakui sesuatu, tetapi bukannya jujur. Dia mengklaim sebagai teman terdekat Zo. Dia mengatakan bahwa proyek filmnya terinspirasi oleh cerpen terakhir Zo dan yakin bahwa semua orang akan tersentuh olehnya. Setelah pidato itu, ketika dia mengetahui bahwa Boka ingin mengadu kepada Ibu Zo, Pei buru-buru mengejarnya. Ketika Pei ingin mengembalikan uangnya dan menjelaskan segalanya, Ibu Zo tampak sedih. Dan karena mereka tidak ingin membuatnya kecewa, mereka berdua membatalkan niat untuk memberitahu tentang semuanya. Sang ibu kemudian mengundang mereka ke rumah. Ketika mereka masuk kamar tidur Zo, Boka segera memulai menangis. Dia tidak percaya bahwa temannya sekarang telah tiada.
Di tengah kesedihan, Pei yang tidak mengerti bagaimana cara membuat film meminta bantuan Boka. Keesokan harinya, tidak hanya Boka, tetapi Pei juga merekrut 4 siswa lainnya dari klub audiovisual. Awalnya mereka menolak untuk membantu, tetapi ketika Pei mengatakan bahwa dia akan memberikan mereka sebuah komputer sebagai hadiah, mereka langsung setuju untuk melakukannya. Setelah tim terbentuk, Boka membagi tugas. Dia akan menjadi kameramen, Pei menjadi sutradara, sementara yang lain akan membantu mengedit video dan mempersiapkan properti yang dibutuhkan untuk syuting. Sebelum memulai, mereka semua berfoto sebagai kenang-kenangan. Setelah foto, ketua klub Pink bertanya siapa yang akan memerankan Zhou. Karena dia terlihat lebih mirip Zhou, Pei menyuruhnya untuk memerankan peran tersebut. Dan suka atau tidak, dia harus memotong rambutnya seperti Zhou. Setelah itu, Pei mulai menceritakan ceritanya. Karena cerita ini dimulai dengan Zhou sebagai atlet, Boka memiliki ide untuk membuat Pink menjadi atlet tenis meja. Hari demi hari, mereka terus syuting sesuai tema yang tertulis dalam cerita pendek tersebut. Mulai dari seorang mata-mata hingga astronot, hingga akhirnya suatu malam hanya tersisa adegan terakhir dari film tersebut, yaitu adegan perpisahan. Saat diskusi, Pei menyarankan untuk mengambil adegan tersebut di taman hiburan bersama semua teman sekelas Zhou untuk membuatnya lebih menyentuh. Mereka juga menyalakan kembang api sebagai tanda perpisahan dan semua orang setuju. Malam itu, seluruh kru menginap di sekolah. Saat mengobrol dengan Pei, Boka curhat padanya. Dia dan Zhou telah berteman sejak SMP, dan mereka berdua sangat dekat. Di suatu hari, Boka secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia tentang gadis yang disukai Zhou kepada teman-teman sekelas mereka. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah berbicara lagi. Dia menyesal bahwa sebelum Zhou meninggal, dia tidak sempat meminta maaf. พาแม่กับพี่เจมไปเที่ยวบางแสนเว้ยเบียวของจริงอ่ะ อ้าวเฮ้ยนักล่าฝันมาตอนไหนวะเพื่อน ให้โจ หลิวนี่ใครวะ ได้จีบยังอ่ะ เอาเบอร์มาดิ Mendengar cerita itu, Pei mencoba menghiburnya. Dia berterima kasih kepadanya karena berkat bantuannya, dia bisa membuat film tersebut. Pada saat itu, hubungan antara keduanya mulai menjadi dekat. Beberapa hari kemudian, ujian akhir sekolah tiba. Sebelum ujian, Pei memutuskan untuk mengirim file pekerjaan film yang sedang dalam proses ke panitia, dan filmnya mendapat respon. Dia sangat senang sehingga ketika bel berbunyi, bukannya masuk ke kelas untuk memulai ujian, dia bolos dan menggunakan waktunya untuk membuat storyboard untuk adegan terakhir. Seminggu berlalu setelah ujian, Pei terlihat bersama teman-teman sekelasnya berfoto untuk buku perpisahan. Di tengah persiapan, seseorang siswa bernama Om datang. Dia jarang datang ke sekolah karena sering sakit. Om biasanya duduk di samping Zhou sebelum Pei datang. Pei dan Om kemudian mengobrol dengan Zhou yang mereka kenal. Setelah pulang sekolah, Om mengundang Pei untuk datang ke rumahnya. Acara ulang tahun minggu depan, pada hari Minggu, Pei meminta Boka untuk menemaninya ke acara ulang tahun tersebut. Saat acara berlangsung, ketika Om mengetahui bahwa Pei sedang membuat film tentang Zhou, dia tiba-tiba teringat cerita pendek yang pernah dia tulis sebelumnya. Ketika dia menceritakan cerita pendeknya kepada semua orang, เห็นดาวที่ตัวเขาโตไปเป็นนักกีฬาระดับโลกหรืออาจเป็นนักบินอวกาศ Pei dan Boka terkejut mengetahui bahwa cerita pendek itu persis sama dengan cerita pendek Zhou. Mereka tidak menyangka bahwa selama ini Zhou telah mencuri cerita pendek Om. Om mengatakan bahwa dia menderita kanker stadium akhir. Saat Zhou masih hidup, dia adalah orang pertama yang mengetahui tentang cerita pendek itu. Hari itu, ketika Zhou berkunjung, Om menunjukkan cerita pendeknya. Zhou sangat kagum dan kemudian bertanya mengapa Om tidak ikut serta dalam kompetisi cerita pendek. ทุกคนก็จะรู้ว่า ไอโจไม่เฮี้ยใช่ปะ แล้วคนอื่นจะมองโจยังไงวะ
Pei khawatir bahwa jika film ditayangkan pada hari kelulusan, kebohongan Joe akan terbongkar dan bukan hanya Joe, tetapi nama baik mereka juga akan tercemar. Boka juga khawatir. Setelah pulang, Pei terus memikirkan apakah film tersebut harus dilanjutkan atau tidak, sampai akhirnya setelah merenung lama, keesokan harinya di taman hiburan saat bersiap-siap untuk syuting film, Pei memutuskan untuk mengubah nama karakter utama meskipun wajah mirip dengan Joe, tetapi semua nama karakter utama dalam film itu diubah menjadi nama Owen. Boka protes karena dia tiba-tiba mengubahnya, meskipun sejak awal mereka semua setuju untuk membuat film sebagai kenangan tentang Joe, tapi Pei sudah mantap dengan keputusannya. ได้ Dan dia mengatakan bahwa Boka bisa pergi jika dia menolak idenya. Boka merasa kecewa. Malam itu setelah taman hiburan tutup, Pei bersiap untuk syuting film. Karena Boka kecewa, malam itu setelah taman hiburan tutup, Pei bersiap untuk syuting film. Karena mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk syuting, Ping menyarankan Pei untuk membiarkan Boka menangani kamera. Tetapi Pei bersikeras bahwa dia yang akan mengambil gambar adegan tersebut. Sambil menunggu proses syuting, Boka membuka hard disk milik Joe. Ketika dia melihat foto-foto kenangan bersama Joe saat di sekolah menengah, Boka tidak bisa menahan air matanya. Akhirnya proses syuting selesai dan untungnya berjalan lancar. Pei tiba-tiba menerima panggilan telepon yang mengabarkan bahwa Om dalam kondisi kritis di rumah sakit. Malam berikutnya, Pei dan Boka pergi mengunjungi Om. Ketika mereka tiba untuk menyenangkan hati Om, Pei menunjukkan hasil film kepada Om dan ibunya. ก็เห็นว่ามีดาวที่เหมือนกับโลกอยู่จริงๆ ในดาวเหล่านั้นเขายังมองเห็นตัวเองในแบบต่างๆอีกด้วย เป็นนักบินอวกาศ เป็นสุดยอดสายลับ Om menangis setelah menonton film tersebut. Dia merasa bersyukur atas filmnya yang dibuat oleh Pei dan dia tampak mendapatkan harapan untuk hidup kembali. Pei senang mendengar hal itu. Di tengah percakapan, Pei menyadari bahwa Boka telah mengambil hard disknya. Jadi dia segera mengejarnya. Keduanya terlihat dalam perdebatan besar. Boka bersikeras untuk menayangkan film Joe pada hari kelulusan. Sementara Pei menentangnya, dia sudah memutuskan untuk tidak melakukannya. Keduanya saling menyalahkan. Karena begitu marah, Boka melempar hard disk ke jalan hingga hancur oleh mobil yang melintas. มึงลืมไปแล้วไอ้เหี้ยโจแม่งตายหาไปแล้ว แม่งตายไปแล้วกูยังอยู่ แต่กูอะไม่ใช่เพื่อนมึง เฮ้ย กูเกลียดมึง Dalam kekecewaan, Pei mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat wajah Boka lagi. Boka hanya diam dan kemudian pergi. Saat sampai di rumah, Pei panik karena batas waktu pengumpulan film untuk kompetisi adalah besok siang. Namun, hard disk tersebut rusak. Jadi dia terpaksa mencoba membuat film dadakan dari koleksi foto kenangan Joe. Sayangnya, meskipun dia telah mengedit sepanjang malam, dia tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Dia gagal ikut serta dalam kompetisi, yang berarti dia tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Ketika dia melihat teman-temannya lulus dan mendaftari di universitas-universitas ternama, dia hanya bisa diam dan menahan kesedihannya. Ketika dia bertemu Ping, dia memberinya sebuah flash disk yang berisi film sederhana yang dia buat untuk hari kelulusan besok. Namun ketika dia mengetahui bahwa Ping telah menyimpan salinan file tersebut di komputernya, dia langsung merasa sangat gembira. Malam itu ketika Pei hendak pulang, dia melihat gadis yang disukai Joe bersama pria lain. Pei mengingat hari ketika Joe meninggal. Sebelum mereka kembali ke sekolah hari itu,
Gadis yang disukai Joe menyatakan perasaannya padanya. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa berakhir dengan gadis yang dia sukai. Pei yang berada di bangku lain dan mendengar percakapan antara keduanya merasa senang. Dalam perjalanan pulang dengan bus, Joe memberitahu Pei bahwa akhirnya dia punya pacar. Pei terkejut karena dia yang tidak begitu dekat dengan Joe adalah orang pertama yang diberitahu tentang hal ini. Seolah-olah Joe sudah menganggapnya sebagai teman dekat. Karena terbawa suasana, Pei menunjukkan video pacarnya di ponselnya sambil bercerita tentang mantan pacar. Ketika mereka tiba di sekolah, saat itulah Joe menerima email yang memberitahunya tentang kemenangannya dalam lomba cerpen. Tapi dia menolak mengambil uang hadiahnya karena tujuannya mengirimkan cerpen itu hanyalah untuk memperkenalkan karya teman baiknya. Ternyata selama ini Pei dan Boka salah paham padanya. Setelah mengingat semua itu, Pei melihat ke langit sambil membayangkan versi lain dari dirinya dan Joe di dunia paralel lain. Betapa indahnya jika Joe masih hidup. Keesokan harinya di acara kelulusan sekolah, Ibu Joe datang untuk melihat film yang dibuat oleh Pei.นี่คือเรื่องราวของโจ เขาเกิดวันที่ 7 สิงหา บ้านอยู่แถวมีนบุรี และชีวิตม.ปลายของโจ Pei memberikan pidato dan kemudian menayangkan film tersebut. Namun ternyata film itu adalah film aslinya dan bukan yang berasal dari cerpen Om. Malam sebelumnya, Pei tetap menggunakan foto-foto Joe untuk membuat film. Sebuah film sederhana yang menceritakan tentang mimpi Joe untuk 10 tahun ke depan. Semua siswa kecewa karena film yang mereka tunggu-tunggu ternyata hanya diedit menggunakan PowerPoint. Meskipun sebagian besar siswa kecewa, mereka mulai mengejek Pei dengan memanggilnya memes. Sebagian besar siswa kecewa bagi ibu Joe, Boka dan teman-teman dekat Joe, film tersebut sangat berarti. Acara tersebut kemudian ditutup dengan pidato perpisahan dari Boka. Beberapa bulan berlalu, dan hari itu adalah hari pertama Pei bekerja di lokasi syuting. Ketika dia tiba, dia tidak menyangka bahwa Boka juga bekerja di sana. Mereka berdua saling bertanya kabar. Pada saat itu, Pei merasa bersyukur bahwa meskipun dia tidak bisa melanjutkan kuliah, berkat Joe dia tetap bersemangat untuk meraih mimpinya, menjadi sutradara terkenal. Dia membayangkan Joe di depannya sambil mengucapkan terima kasih dalam hatinya karena telah menjadi temannya.